Real Madrid. Dengar nama ini, apa sih yang kebayang? Ini tuh bukan cuma sekedar klub sepak bola loh. Ini udah kayak institusi. Istana putih megah di Spanyol yang dibangun dari mimpi, ambisi, dan yang paling penting, tradisi kemenangan yang mendarah daging. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Apa sih DNA sang raja Eropa ini? Oke, lihat angka ini. 15. Ini bukan cuma angka biasa, teman-teman. Ini jumlah trofi Liga Champions yang berhasil dibawa pulang sama Real Madrid. Paling banyak di dunia. Nggak ada yang bisa nyamain. Ini tuh bukti nyata dominasi mereka yang benar-benar nggak ada tandingannya di panggung paling elit Eropa. Nah, pertanyaan besarnya kan gimana caranya? Gimana bisa sebuah klub sesukses ini dan konsisten banget lagi? Apa sih rahasia di balik semua mahkota itu? Oke, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk ngertiin Real Madrid, kita harus mulai dari sini. Dari filosofi dasarnya. Kutipan ini tuh pas banget ngegambarin semuanya. Jadi, artinya apa? Artinya, menang itu bukan sesuatu yang, wah kita dapat target nih. Bukan. Buat mereka, menang itu udah kayak napas. Udah jadi kebiasaan. Standar yang diturunin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, untuk benar-benar paham kehebatan mereka sekarang, kita nggak bisa nggak lihat ke belakang. Kita harus balik ke titik nol, ke awal mulanya. Yuk, kita lihat gimana legenda ini lahir. Jadi, semuanya dimulai tahun 1902. Dari awal mereka punya prinsip yang keren banget. Menang aja tuh nggak cukup, harus menang dengan gaya. Terus lompat ke tahun 1920, ada momen yang super penting. Raja Alfonso XIII ngasih gelar Real, yang artinya kerajaan. Sejak saat itu, mahkota di lambang mereka itu bukan cuma simbol kerajaan Spanyol, tapi juga jadi simbol kebesaran klub ini. Terus seragam mereka, wah seragam putih yang ikonik itu. Makanya mereka dijuluki Los Blancos alias si putih. Dan ini teman-teman bukan sekadar milih warna ya, ini tuh statement. Seragam putih itu simbol keanggunan, ketegasan, dan standar yang super tinggi. Bener-bener kayak kanvas kosong, tempat para legenda datang dan ngelukis sejarah mereka sendiri. Oke, fondasinya udah kuat kan? Nah, dari sinilah Real Madrid mulai ngejadiin ambisi mereka jadi kenyataan. Mereka siap menaklukkan Eropa, disinilah legenda mereka benar-benar dibentuk dan ditempa. Coba deh bayangin, menangin kompetisi paling susah di Eropa. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 5 kali berturut-turut. Gila kan? Itulah yang dilakuin Real Madrid di era 1950-an. Ini prestasi yang wow, sampai sekarang aja belum ada yang bisa nyamain. Momen inilah yang langsung narok mereka di puncak tertinggi piramida sepak bola dunia. Tapi tentu aja, dinasti sehebat ini nggak mungkin dibangun satu orang. Era emas ini dipimpin oleh dewa-dewanya sepak bola. Kita ngomongin nama-nama kayak Alfredo Di Stefano, si panah pirang, sama Ferenc Puskás, yang tendangan kirinya itu mematikan. Merekalah arsiteknya. Mereka ini bukan cuma main bola, mereka yang nentuin standar main bola itu kayak gimana. Waktu terus jalan, era ganti, pemain datang dan pergi, tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah, status Real Madrid sebagai klub raksasa. Terus, gimana cara mereka ngejaga itu? Jawabannya simpel. Mereka jadiin stadion mereka panggung paling megah buat bintang-bintang terbesar di jagat raya. Nah, ini ngebawa kita ke era yang terkenal banget, era Galacticos. Idenya gila sih, kumpulin aja semua pemain terbaik di planet ini dalam satu tim. Muncul deh nama-nama kayak Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, semuanya pakai seragam putih itu. Ya, orang boleh debat deh, ini lebih sukses buat jualan atau buat di lapangan. Tapi satu hal yang pasti, tim ini nggak cuma menang, tapi benar-benar bikin seluruh dunia terpukau. Terus, muncullah sang dominator modern. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Kedatangannya benar-benar ngebuka babak baru dominasi di Eropa. Bareng dia, Real Madrid sekali lagi jadi raja Eropa. Ngangkat piala si kuping besar berkali-kali dan makin ngukuhin status legendaris mereka di zaman sekarang. Jadi kita udah ngelihat sejarahnya, trofi-trofinya, pemain-pemain bintangnya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi jadi inti dari semua kesuksesan mereka. Yuk kita gali lebih dalam lagi DNA pemenang sejati ini. Jadi sebenarnya apa sih rahasia mereka? Kalau kita singkirin dulu soal uang, soal nama-nama besar, apa sih yang bikin mereka sespesial itu? Terutama pas lagi di situasi yang paling susah, yang paling genting. Ini dia jawabannya. Ini intisari DNA mereka. Pantang menyerah sampai peluit akhir benar-benar bunyi. Kalian ingat nggak final Liga Champions 2014? Golnya Sergio Ramos di menit ke-93 itu loh. Nah, itulah DNA Madrid.
Mentalitas kayak gini yang jadi sumber dari kemenangan-kemenangan dramatis yang kelihatannya mustahil banget. Dan panggung di mana sihir ini paling sering terjadi? Tentu aja di kandang mereka sendiri, Santiago Bernabeu. Ini bukan cuma stadion, ini tuh kayak kawah yang penuh keajaiban. Tempat ini udah jadi saksi bisu dari begitu banyak comeback atau remontada yang bener-bener di luar nalar. Ingat kan pas mereka balikin keadaan lawan PSG, Chelsea, sama Manchester City di tahun 2022? Itu gila banget. Jadi pada akhirnya cerita Real Madrid ini bukan cuma soal sepak bola, ya kan? Ini tuh pelajaran hidup. Sebuah pengingat buat kita semua yang datangnya dari sebuah klub sepak bola. Bahwa nggak peduli sesulit apapun situasinya, nggak peduli sekelihatannya mustahil, selama pertandingannya belum selesai, selama kita masih mau berjuang, harapan itu akan selalu ada.